Saya Jessica Jana Venta, NIM 20210121004 dari Sistem Informasi 1/3, 1 semester 3. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Windows, operating system Windows, tentang VirtualBox. Saya share screen dulu. Sebelum saya share screen, saya akan menceritakan sedikit kalau saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan, fungsinya, dan arti dari operating system. Sebentar. Nah, pertama, ini perkenalan. Saya akan menjelaskan tentang Windows dari operating system Windows. Nama saya Jessica Dian Aventa, NIM 20210121004 dari Sistem Informasi 1 semester 3. Di sini lalu yang slide kedua ini ada operating system. Di operating system ini pengertiannya itu adalah software terpenting yang berjalan di sebuah komputer. Software ini akan mengelola memori dan memproses semua komunikasi antara perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Tanpa adanya operating system, komputer tidak akan bekerja dengan semestinya. Selain di komputer, operating system juga ada di smartphone. Operating system memiliki berbagai fungsi spesifik. Hal tersebut termasuk dengan proses menyalahgunakan komputer atau bisa disebut dengan booting. Nah, dari adanya operating system itu supaya komputer itu tidak terjadi yang adanya rusak atau gimana. Jadi makanya ada yang namanya operating system. Lalu operating system Windows. Saya kali ini bakal bahas tema yang tadi tentang Windows. Operating system tentang Windows. Windows operating system telah ada sejak 1980-an. Nah, kemudian memiliki beberapa versi dan pembaruan. Microsoft Windows adalah salah satu jenis sistem operasi yang populer dan dimuat di sebagian besar komputer dan laptop jenis terbaru. Walaupun di laptop jenis lama itu ada Windows, setiap pembaruan Microsoft tersebut terus berupaya untuk meningkatkan user interface, software, dan membuat Windows lebih mudah diakses dan digunakan di kalangan dari anak kecil, dewasa, dan orang tua. Nah, Microsoft Word ini berisi panel kontrol, asisten desktop dan desktop, pembersihan disk, penampilan acara, dan banyak lainnya. Banyak penggunaan yang lebih memiliki Microsoft Windows karena merasa kompatibel dengan jenis perangkat lunaknya. Lalu, di sini ada fungsi dari operating system. Yang pertama, memuat, mengeksekusi, dan menjalankan sebuah program. Yaitu fungsinya dari operating system itu, dia di dalam komputer itu dia bisa menjalani sebuah program karena adanya operating system. Lalu yang kedua itu ada menjaga keamanan data dari sebagian siber. Yang berarti operating system yang baik memiliki fitur untuk menjaga data dan program agar tetap aman. Lalu yang ketiga itu mengatur disk atau media penyimpanan. Hal itu termasuk mengelola seluruh drive yang terpasang di komputer seperti hard drive, optical disk drive, dan flash drive. Lalu yang keempat ada mengatur proses yang berjalan. Operating system dirancang untuk mengalokasikan sumber daya dan mengatur berbagai proses komputer. Nah, misalkan membagi informasi atau melindungi proses komputer dan sinkronisasi proses komputernya. Lalu, yang kelima, ada mengontrol perangkat. Operating system akan membuat atau memblokir akses perangkat seperti CD atau DVD dan USB. Jika perangkat terdeteksi memiliki masalah, yaitu seperti virus, sistem operasi akan memblokir perangkat dan memberikan notifikasi masalah tersebut. Bukan berarti ada virus doang, mungkin ada file yang nggak korup gitu. Jadi mungkin dia nggak akan bisa membaca filenya.
Lalu yang keenam ada mengontrol proses percetakan, yaitu sistem operasi akan mengontrol printer yang terhubung ke komputer dan mengatur materi apa saja yang harus dicetak. Lalu yang ketujuh, menampilkan antarmuka atau yang biasa disebut user interface atau UI. User, user interface adalah bagian dari operating system yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan dan menerima informasi lalu termasuk pula dengan menu, jendela, dan metode interaksi antara pengguna yang digunakan. Nah, kelebihan dari operating system Windows itu yang pertama ada kompatibel dengan banyak program Office. Lalu yang kedua ada interface dan penggunaan sistem yang sangat mudah. Yang ketiga itu ada mendukung beragamnya hardware dari komputer. Yang keempat itu ada fitur troubleshooting untuk mengatasi berbagai masalah. Yang kelima itu ada dukungan software yang optimal dari pengembang dan developer. Yang keenam, itu banyak pilihan dari software yang tersedia. Yang ketujuh itu ada fitur dukungan untuk jenis partisi hard disk yang lebih banyak. Lalu di bawah ini ada kekurangannya. Kekurangannya itu juga kekurangannya itu ada 6. Yang pertama itu menggunakan sumber dan RAM yang cukup besar. Sumber daya RAM yang cukup besar. Lalu yang kedua sangat rawan terhadap infeksi dan serangan virus berbahaya dari yang apa yang kita download dari Google ataupun Fireworks atau Opera. Yang ketiga, harga lisensi original yang lumayan mahal. Yang keempat, sering melakukan beberapa patch. Nah, yang kelima, sistem operasi yang memiliki update terlalu cepat. Yang keenam, terakhir, keamanan pada sistem operasi yang sangat mudah diretas dan diperlukan adanya antivirus tambahan. Dan sekian dan terima kasih. Setelah ini, ada cara mendownload VirtualBox operating system dalam Windows. Nanti saya akan terus sertakan video setelah ini. Saya Jessica Jian Aventa. Maaf bila ada kata-kata atau materi yang saya jelaskan dari presentasi ini ada yang salah. Mohon maaf. Dan maaf tadi saya banyak batuk, saya lagi sakit. Sekian dan terima kasih.